Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua ya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan buat teman-teman semua, buat rekan-rekan semua ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani di kesempatan malam hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman, untuk keadaan cryptocurrency kali ini Bitcoin udah turun lumayan teman-teman, 1,38% per video ini dibuat ya, karena dia dari range harga 27.800-an ya, saat ini berada di area 27.200. Sebenarnya penurunan udah dari kemarin-kemarin ya teman-teman, mengalami penurunan semua, altcoin juga mengalami penurunan ya. Dan kalau kita lihat kali ini teman-teman ya, untuk keadaan cryptocurrency yang dimana ya terpantau sangat jelas lah ya, semuanya mengalami downtrend. Termasuk untuk Shiba Inu ya, token yang penuh dengan fenomena-fenomena alam yang nggak bisa dikira-kira gitu teman-teman ya. Dan di sini ada sesuatu hal teman-teman, karena banyak yang bertanya, Bang, entry-nya di mana? Ya Bang, ini akan ada potensi turun apa naik kembali? Oke, kita lihat untuk real chart daripada Shiba kali ini teman-teman. Nah, ini adalah real chart daripada Shiba Inu ya teman-teman. Kalau kita lihat bersama-sama di sini untuk chart daripada Shiba Inu sendiri ya kan. Nah, bisa kalian lihat teman-teman ya, kali ini kan dia udah berada di zone yang kita beri ya. Waktu itu banyak teman-teman yang berkata prediksinya nggak tepat Bang, meleset itu ya, karena kita ambil time frame daily teman-teman ya. Ambil time frame daily itu nggak sehari dua hari itu bisa kecapai, enggak ya, bahkan bisa mingguan sampai bulanan juga bisa, itu baru tercapai karena satu candlenya satu hari teman-teman. Nah, kali ini kemana ini harga untuk Shiba Inu selanjutnya? Kayaknya kalau menurut saya pribadi ya, ini masih kuat trennya untuk tren turun teman-teman ya, tidak menutup kemungkinan dia bisa nyentuh di level 50-an kembali teman-teman. Nah, dari mana level 50? Kita naikkan time frame ke weekly ya, kita ambil datanya dari data weekly teman-teman ya. Oke, kalau dari data weekly-nya bisa kalian lihat teman-teman ya, di sini terpantau sangat jelas ya kan, bahwasanya Shiba masih kuat turun, dimana kemarin closing dengan candle merah yang cukup tebel ya minggu kemarin, dan minggu ini teman-teman ya, dia juga membuat candle merah yang tebel juga dalam time frame weekly. Nah, kok bisa ambil area ini Bang? Ya, area yang saya beri ini ya di level 5 ini. Nah, kita ambil dari sini teman-teman ya. Bentar kita kecilkan dulu. Nah, kita ambil seperti ini, kita gunain Fibo ya teman-teman ya, kita cari Fibo. Nah, kita ambil dari sini. Kalau saya pribadi seperti ini caranya, jadi setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda. Oke ya, kita naikkan ke sini. Aduh, ini kenapa lagi? Oke. Nah, udah seperti ini teman-teman ya kan. Ini terlihat ini area zona 618 dan area 0786. Kita ambil di presentasi 618 sampai di 786 ya kan. Nah, area 618 ini adalah area di kepala 5 teman-teman ya. Makanya saya berpikir mungkin kalau Shiba mau turun kembali, dia bisa nyentuh di range harga level 5 ini. Nah, sebenarnya buat teman-teman semua yang ingin melakukan DCI ya, di harga seperti ini, bahkan harga penurunan seperti ini ya, banyak orang yang merasa kegirangan teman-teman, karena mereka berpikir mendapat harga yang murah. Tapi banyak juga ya orang yang mengalami kehancuran atau kekacauan juga ya, ibarat kata gini ya, banyak orang yang bersenang-senang di atas penderitaan orang yang sangkut-sangkut gitu ya kan. Karena apa, orang yang senang itu biasanya mereka memang menanti harga altcoin terutama Bitcoin ya itu mengalami crash, dan mereka bisa masuk dengan modal yang minim tapi mendapatkan aset yang banyak gitu teman-teman ya. Nah, itu adalah presentasi di mana mungkin Shiba bisa nyentuh di level itu kembali teman-teman. Atau kalau dari time frame daily-nya ya kan, kita kembali ke daily ya. Kalau dari time frame daily di sini ya tidak menutup kemungkinan ya teman-teman, Shiba Inu bakal retracement dulu sedikit nih ke atas, spread untuk menggocek para pemain retail sebelum diturunkan lagi ke bawah ya, sinyalnya bangke ini. Oke, intinya seperti itu ya teman-teman ya.
Nah, di sini teman-teman terkuak dari Satoshi Kusama juga mengirim pesan baru tentang memastikan keamanan Shibarium dan pembakaran Shiba. Nah, jadi di sini pengembang utama Shiba Inu menjelaskan langkah-langkah yang diambil timnya untuk memastikan keamanan Shibarium. Nah, jadi di sini teman-teman ya, dalam grup Shibarium Text di Telegram, pengembang utama Shiba Satoshi Kusama menjawab pertanyaan tentang hadiah staking bond yang belum didistribusikan, tentang kurangnya validator baru, dan tentang langkah-langkah yang diambil tim pengembang untuk memperbaiki masalah saat ini. Nah, jadi di sini strategi khusus menambahkan validator Shiba, membakar Shibarium. Oke, mantap jiwa. Yang saya tunggu-tunggu memang pembakarannya ya. Seorang pengguna Telegram dan penggemar Shibarium mata uang kriptonya ya mengajukan pertanyaan mengapa hadiah staking Shibarium belum didistribusikan, dan juga mengapa hanya ada 12 validator di jaringan sementara jumlah mereka dijanjikan akan bertambah menjadi lebih dari 100. Oke ya, jadi belum berkembang nih validatornya teman-teman ya. Jadi di sini Satoshi Kusama menanggapi ya hal itu dengan mengatakan bahwa tim Shiba menggunakan strategi khusus ketika menambahkan validator untuk memastikan keamanan jaringan Shibarium. Dia menekankan bahwa strategi ini menyiratkan integrasi bertahap dari validator baru karena menambahkan validator baru secara instan akan membahayakan rantai Shibarium itu sendiri. Mengenai hadiah, ya kan, Satoshi Kusama menyatakan bahwa hadiah telah ditingkatkan dan akan datang, juga menyentuh token pembakaran Shiba yang ditenagai oleh Shibarium. Mantap ya, ini teman-teman yang kita tunggu-tunggu ya. Jadi menurut Satoshi Kusama ini ya, hadiah telah ditingkatkan dan akan datang teman-teman ya. Hadiahnya juga menyentuh token pembakaran Shiba yang ditenagai oleh Shibarium. Menurut pengembang utama, pembakaran dimulai dari bond senilai 25.000 US dollar yang diubah menjadi Shiba dalam kontrak. Nah, karena jumlah ini cukup besar dan mencangkup 3,6 billion ya, Shiba Inu mengumpulkan jumlah bond ini membutuhkan waktu lebih lama dari perkiraan banyak orang, jelas Satoshi Kusama. Nah, Kusama menyaksikan para pengikutnya bahwa untuk mengatasi masalah ini pengembang harus terus bekerja keras di belakang layar dan menyerukan orang-orang baru untuk meningkatkan skalanya, namun mereka lebih memilih bungkam dan tidak membeberkan ya strateginya secara tuntas kepada masyarakat. Jadi menurut Satoshi juga merekomendasikan penulis yang peduli dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas untuk memeriksa pesan terbarunya. Oke ya. Jadi ini adalah pesan terbaru daripada Satoshi Kusama teman-teman, yang dimana ya di sini Satoshi Kusama menanggapi kritik tentang harga Shiba yang tidak naik. Nah, jadi di sini pada hari Minggu kemarin ya kan, Kusama melalui platform media sosial X untuk menjawab pertanyaan dari kritikus tentang harga Shiba tidak bergerak sedikit pun. Nah, Kusama menyatakan bahwa membuat pergerakan harga Shiba Inu membutuhkan banyak kerja keras dan bahwa mereka yang menggonggong paling keras bukanlah mereka yang bekerja ya. Jadi sindiran yang cukup mantap jiwa ya. Secara keseluruhan tim Shiba Inu tampaknya sedang mengerjakan sesuatu yang besar seperti yang baru-baru ini Satoshi nyatakan di grup Telegram bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi. Selain itu sebelumnya dia juga menyebutkan pertemuan baru-baru ini dengan BitEDI ya teman-teman, yang dimana mungkin akan ada berkolaborasi. Nah, intinya teman-teman ya, intinya kita ambil benang merahnya aja kayak gini ya kan. Saya nggak mau teman-teman itu beli tanpa melakukan Dior. Saya nggak mau teman-teman itu hanya ikut-ikutan beli ya. Jadi gini, sebelum kalian masuk ke Shiba ya, kalian wajib yang namanya Dior teman-teman. Do your own research. Ingat, fooder ya. Fooder itu terdiri dari dua macam. Oke, fooder. Ini menurut pengetahuan saya ya. Jadi setiap orang kan memiliki prospek atau pandangannya masing-masing. Nah, fooder ini terdiri dari dua macam. Yang fooder pertama, mereka benar-benar merasa benci banget dengan aset yang mereka miliki. Mungkin Shiba gitu ya, kita ambil contoh di Shiba, mereka beli ketika Shiba mendekati ATH dulu, mungkin di 0,9 rupiah atau bahkan di 1 rupiah atau di 0,5 rupiah atau di 0,8 rupiah ya kan. Nah, mereka beli di range harga itu. Nah, berharap masih akan terus naik dan naik.
Tapi yang terjadi harga Shiba downtrend turun. Itu yang mengakibatkan orang mungkin cenderung wah yang tadinya seneng gitu ya kan memiliki asetnya tiba-tiba benci dan nyebarin berita-berita hoax dan nyebarin berita-berita buruk hingga akhirnya jadi fooder. Itu fooder yang pertama. Yang kedua, itu ada fooder yang dimana mereka berpura-pura nyerang aset tersebut hanya untuk menurunkan harga aset tersebut, lalu orang tersebut masuk sendiri atau alias orang yang ketinggalan ketika memang momentum tersebut mengalami kenaikan, berharap harganya turun dulu biar bisa masuk gitu ya. Jadi buat teman-teman semua ya tetap smart gitu teman-teman ya, tetap gunakan akal dingin, jangan terbawa emosi karena apa? Ketika kita mengambil keputusan secara emosional, keputusan kita itu nggak akurat ya. Jadi tetap semangat, kurangi sambat dan salam cuan.